Alhamdulillahirobbilalamin. Doa bisa dimakan. Ya, eh, ya pada siang hari ini di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul menerjemahkan kalimat, tanda baca dan alinea. Kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fatur Ramadan, yang kedua ada Fatih Anwar, yang ketiga ada Rasya Sabrina Budiarso, kemudian yang keempat ada Rida Putri Nurfaiza yang qadarullah pada hari ini belum bisa hadir karena sedang sakit. Kemudian yang kelima ada Satniko Kurniawan. Ya, untuk submateri yang akan kita bahas pada diskusi kita pada siang hari ini, yang pertama itu adalah cara menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah cara menerjemahkan tanda baca dalam kalimat. Kemudian yang ketiga adalah pengertian alinea dan kata sambung antara alinea. Kemudian yang keempat ada cara menerjemahkan alinea. Oke, untuk presentator pertama dari kelompok kita, yang pertama ada Satmiko Kurniawan, kemudian akan dilanjutkan oleh Rasya Sabrina, kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Fatih Anwar, dan yang terakhir, presentator terakhir itu adalah Fatur Ramadan. Ya, baik kepada presentator pertama, Satmiko Kurniawan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Fatih. Oke, subbab yang pertama itu cara menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Arab. Eh, jadi itu cara menerjemahkan kalimat dalam bahasa Arab ini terdapat beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab termasuk di dalamnya pola kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Selain pengertian berbagai model tersebut, yang paling utama adalah memahami jenis kalimat dalam bahasa Arab, yaitu kalimat sederhana, kalimat perluasan, dan kalimat kompleks. Di sini ada tiga. Yang pertama itu ada kalimat sederhana, itu jadi memiliki pola yang mudah dengan sedikit unsur kata dan struktur atau jenis jabatan kata, mubtada dan khabar. Untuk jumlah ismiyah dan struktur fa'ala dan fa'il saja untuk jumlah fi'liyah. Lalu yang kedua itu ada kalimat perluasan, yaitu meliputi pola jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang sederhana ditambah dengan maf'ul bih atau mudhof ilaih atau sifat mausuf dan sebagainya. Lalu yang ketiga ini ada kalimat kompleks. Jadi ini membutuhkan ketelitian memahami struktur dan jabatan kata pada kalimat tersebut. Namun demikian, kalimat kompleks juga dapat diantisipasi dengan menggunakan model dan teknik penerjemahan transformasional dan model dan teknik sintaktik. Masuk ke penjelasan lebih dalam tentang kalimat kompleks. Jadi kalimat kompleks ini diantisipasi dengan menggunakan model dan teknik transformasional, yaitu model yang digunakan untuk memecahkan kalimat yang kompleks atau rumit. Cara untuk memenggal kalimat yang ada dalam bahasa sumber atau bahasa Indonesia yang akan diterjemahkan itu menjadi kalimat inti dan menjadi kalimat-kalimat yang pendek. Maksud dari kalimat pendek yaitu tiap kalimat tunggal hanya ada satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Jadi kalimat kompleks itu dipenggal menjadi beberapa kalimat inti, kemudian dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Arab sesuai pola kalimat yang ada dalam bahasa Arab. Jadi ini ada contoh-contohnya. Pertama itu ada percaya pada takdir baik buruk dan hari akhir adalah keyakinan yang dapat menenangkan manusia dalam rangka menjalani hidup dan meraih kebahagiaan yang diharapkan. Jadi dapat dipenggal menjadi beberapa kalimat inti berikut ini. Percaya pada takdir baik buruk, percaya pada hari akhir merupakan keyakinan yang dapat menenangkan manusia agar manusia bisa menjalani hidup baik bahagia. Atau di sini kalimat kompleks itu dapat dilakukan dengan model dan teknik sintaktik, yaitu kalimat kompleks diurai berdasarkan jabatan katanya dalam bahasa Indonesia untuk kemudian dipadankan dengan jenis jabatan kata dalam bahasa Arab. Setelah uraian jabatan kata dalam bahasa Arab itu diketahui, barulah dapat dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Arab.
Lalu di sini masuk ke kata atau istilah yang tidak ada padanannya dalam bahasa Arab. Jadi di sini ada tiga cara yang dapat dilakukan yang tidak mengubah makna pada teks sumber. Jadi karena hal terjadi dapat prinsip menerjemahkan untuk menambah, gain atau addition dan mengurangi loss atau subtraction kata atau istilah sepanjang tidak mengubah pesan dari bahasa sumber. Lalu yang kedua itu menggunakan model dan teknik interlingua. Model dan teknik interlingua adalah jenis penerjemahan dengan menggunakan bahasa lain dan bahasa sasaran. Selain bahasa sasaran, untuk memperjelas maksud dari bahasa sumber, hal itu karena penerjemah merasa belum yakin dengan padanan atau istilah yang digunakan dalam bahasa sasaran. Lalu yang ketiga ini ada eh, menggunakan cara transferensi makna, yaitu menambahkan kata atau frasa untuk menambahkan makna pada kata yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Oke, mungkin saya balikan ke moderator. Selanjutnya ada cara menerjemahkan tanda baca dalam kalimat. Yang pertama, tanda baca dalam bahasa Indonesia. Ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri singkatan. Contohnya, atas AN untuk atas nama. Yang kedua, digunakan untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang yang diambilnya. Contohnya, S.Hum yang merupakan sarjana humaniora. Terus tanda titik juga digunakan sebagai pembatas untuk angka atau bilangan ribuan ataupun kelipatan dan dipakai pada pembatasan jam dan menit dalam hitungan waktu. Terus ada tanda koma. Nah, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya 1, 2, 3. Terus tanda koma juga digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Contohnya, buku ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, ketika kita harus berbagi dalam hidup ini karena manusia adalah makhluk sosial. Terus, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Terus ada tanda titik koma. Titik koma ini digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu memasak, adik membaca cerita pendek. Nah, titik koma juga digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contohnya, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama ada warga negara Indonesia, berijazah sarjana 1, berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Terus tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju celana, dan kaos, serta pisang atau ganjrot. Keempat, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Contohnya, tentang plagiarisme pada para penulis Keraf 1997, Putra 2011, Wibowo 2013. Sama-sama mengingatkan pentingnya pengutipan dan perujukan secara cermat untuk menghindari cap plagiat. Terus ada tanda titik dua. Titik dua ini digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung dikutip perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga
kursi, meja, dan lemari. Nah, titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Terus ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Contohnya, kamus digital dan kamus manual dapat menjadi alternatif penggunaan kamus. Tanda hubung juga digunakan untuk merangkai kata dengan kata berikutnya. Contohnya si Jawa Timur. Merangkai kata dengan angka, contohnya ke-20, dan merangkai singkat huruf kapital dengan imbuhan maupun kata, contohnya ber-KTP. Terus ada garis pisah digunakan di antara dua bilangan tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, contohnya Jakarta sampai ke Bandung. Terus ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung. Contohnya dia berkata, saya minta maaf. Juga digunakan untuk judul syair atau karangan. Contohnya, saya membaca buku Laut Bercerita. Terus juga digunakan untuk istilah yang memiliki arti khusus atau kurang dikenal. Contohnya, mereka membawa Al-Munawir ke dalam kelas. Nah, tanda petik tunggal untuk mengapit terjemah atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, Nuzulul Quran, malam penuh berkah. Terus ada tanda apostrof. Digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Biasanya banyak digunakan dalam ragam sastra. Contohnya, dia kan kusurati. Malam lah tiba, diriku selalu dimanja. Ya. Dan selanjutnya, terus ada garis miring. Digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat. Digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, semua organisasi harus memiliki AD/ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pilih salah satu mode transportasi darat ke laut. Nah, pilihlah salah satu mode transportasi darat atau laut. Terus ada kecepatan mobil ini dapat mencapai 150 km per jam. Nah, tanda baca dalam bahasa Arab ada dua, yaitu ada tanda koma. Digunakan untuk menunjukkan kata antara kata ataf, membatasi kata antara frasa, setelah kata sumpah, dan setelah huruf benda, setelah jawab syarat dalam jumlah syartiyah. Berikut tanda contohnya ada tanda titik koma, tanda titik, tanda dua titik, tanda tiga titik, ada tanda tanya, tanda seru, tanda spasi, tanda dua kurung, dan tanda dua titik. Terus yang terakhir ada tanda dua kurung. Nah, tanda dua kurung ini untuk menuliskan atau menjelaskan teks yang telah dikutip. Ya, selanjutnya pengertian alinea dan kata sambung antar alinea. Ya, boleh di next. Ya, menurut Zainal Arifin, alinea atau paragraf itu adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Jadi beberapa kalimat dalam paragraf itu memiliki kesatuan pikiran dan mempunyai keterikatan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Dan dalam definisi bahasa Arab juga kurang lebih sama ya. Intinya paragraf atau alinea itu merupakan suatu tahapan yang penting karena di tahap ini kita tuh membangun tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi di dalam alinea ini itu kita membangun huruf, membangun kata dan membangun kalimat. Bagaimana kata
adalah kumpulan dari huruf, kalimat kumpulan dari kata, dan juga paragraf kumpulan dari kalimat. Jadi di dalam uh, tahap ini alinea atau paragraf itu sangat penting. Misalkan kita ingin membuat teks-teks pidato atau kita ingin membuat teks-teks lainnya, maka di dalam teks tersebut pasti selalu ada alinea atau paragraf, dan itu merupakan sebuah tahapan yang penting. Jadi untuk definisinya, untuk yang Arab kurang lebih sama sama yang Indonesia. Oke, boleh di next. Ya, ini ada contoh alinea dalam bahasa Indonesia. Nah, yang bisa teman-teman perhatikan sendiri, kita perhatikan secara saksama. Ini contoh alinea dalam bahasa Indonesia. Contohnya, penelitian ini merupakan penelitian kasus atau case study. Strategi digunakan adalah strategi studi kasus explanatoris. Ya, sampai bawah, sampai sekaligus mengembangkannya atau melahirkan pandangan baru. Kemudian contoh alinea dalam bahasa Arab juga ya kurang lebih strukturnya sama. Ya, jadi uh, intinya pada masing-masing alinea tersebut, ya alinea di atas, itu terdapat topik paragraf. Ya. Apa yang itu dimaksud topik paragraf? Ya, topik paragraf itu adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf. Jadi semua pembicaraan pada alinea di atas tadi, entah itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, itu harus fokus pada pikiran utamanya. Misalkan pikiran utamanya yang tadi ngebahas tentang strategi atau studi kasus, maka bahasan-bahasan selanjutnya di dalam satu paragraf tersebut harus sama gitu. Kemudian topik paragraf itu juga dijabarkan dalam bentuk kalimat utama. Jadi misalkan topik paragraf kita tentang alam atau tentang makna hidup, maka topik paragraf itu harus kita jabarkan di dalam kalimat-kalimat yang akan kita buat nanti. Kemudian di dalam bahasa Arab juga yang dimaksud topik paragraf juga itu merupakan pikiran utama yang dituangkan di dalam kalimat utama. Kalau kata Syalih Ibnu Abdullah. Itu dan di contoh alinea tadi yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab ini itu juga ada syarat-syarat paragraf atau alinea dalam aturan bahasa Indonesia. Yang pertama kesatuan paragraf. Ya, apa maksud kesatuan paragraf? Jadi maksud kesatuan paragraf itu adalah bahwa dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu pokok pikiran. Jadi kalau di dalam satu paragraf ada dua pokok pikiran, misalkan yang pertama kalimatnya ngebahas tentang sesuatu A, misalkan. Yang kedua tentang B, yang ketiga tentang C. Nah itu ya nggak boleh gitu. Jadi dalam satu paragraf itu harus memiliki satu pokok pikiran, satu pokok tema yang akan dibahas. Gitu. Maka semua kalimat yang ada di dalam paragraf itu tidak boleh menyimpang dalam pikiran utama juga. Terus yang kedua adalah kepaduan paragraf yang dapat dilihat dari susunan kalimat yang logis dan juga ungkapan-ungkapan atau kata-kata pengait antar kalimat. Nah, jadi kan kalau paragraf itu kan merupakan kumpulan dari kalimat-kalimat ya, maka antara kalimat satu dan kalimat dua itu juga harus ada kata-kata pengaitnya, kata-kata penghubung. Ya, misalkan setelah selesai satu kalimat, titik, maka dalam kalimat penghubung atau kalimat selanjutnya selalu ada kata kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Ya, itu nanti kita inian di selanjutnya. Oke, kita boleh kok. Oh, beda. Masih di bagian ini kok, sub yang ketiga. Bukan, terus ke belakang lagi. Pergi ke belakang. Nah, ini. Ya, kemudian ada yang tadi. Tadi kan ada uh, syarat paragraf ya. Kemudian ada syarat alinea yang baik. Ya, boleh di next kok. Ya, ada syarat alinea yang baik. Yang pertama adalah kesatuan atau keterkaitan isi paragraf dengan pikiran utama. Ya,
Yang kedua ada tujuan yang jelas antara ungkapan atau kalimat yang ada di dalam alinea untuk meningkatkan atau menguatkan pikiran utama di dalam alinea. Kemudian syarat alinea yang baik yang ketiga adalah keterkaitan antara masing-masing unsur bahasa yang ada di dalam alinea. Dan ini menunjukkan perlunya keterkaitan isi kalimat yang ada di dalam alinea itu. Kemudian yang keempat, adanya urutan yang sistematis dalam alinea, baik yang berkaitan dengan perubahan waktu dan tempat antara umum dan khusus atau sebaliknya, khusus dan umum, serta antara pertanyaan dan jawaban. Yang kelima, tidak boleh ada pengulangan kata maupun isinya. Next. Kemudian ada kata sambung antar alinea. Ya, jadi dalam mengungkapkan tiap kalimat dalam alinea dan antar alinea itu dibutuhkan kata pengait ya, untuk penyambung antar kalimat dan antar alinea tersebut. Jadi sehingga runtutan dan susunan antar kalimat dan alineanya menjadi logis, beraturan, dan sesuai pikiran utama dan pokok bahasan. Kalau kata Zainal Arifin dan Amron Tasai, terdapat beberapa jenis kata atau ungkapan pengait, yaitu ungkapan penghubung transisi, kata ganti, kata kunci, atau pengulangan kata yang dipentingkan. Oke, untuk contohnya bisa di next slide berikutnya. Ya, ini ada kata sambung antar alinea, ya, penghubung transisi dan kata pengait. Ini bisa kita lihat secara seksama. Ada hubungan tambahan. Ya, contohnya adalah lebih lagi, selanjutnya, di samping itu, lalu. Ya, jadi misalkan kalau kita membuat sebuah paragraf dan kelar satu kalimat, kita kasih titik, maka untuk ada hubungan tambahan ke kalimat berikutnya, selalu ada kata tambahan selanjutnya, lalu, ya, dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian yang kedua ada hubungan pertentangan. Contohnya adalah akan tetapi, namun, dan bagaimanapun. Misalkan dalam sebuah kalimat untuk menyambung ke kalimat berikutnya, tapi ada hubungan pertentangan, maka di situ seringkali menggunakan kata tetapi atau namun. Misalkan rumah itu sangat besar, tetapi, namun, nah itulah hubungan pertentangannya. Kemudian yang ketiga ada hubungan perbandingan. Ya, contohnya adalah sama dengan itu, sehubungan dengan itu. Tuh. Kemudian ada hubungan akibat. Contohnya adalah oleh sebab itu jadi akibatnya. Tuh. Kemudian ada hubungan tujuan, ya untuk itu, untuk maksud itu. Ya, kemudian ada hubungan singkatan, singkatnya, ya pendeknya, akhirnya, intinya, ya, yang menunjukkan sebuah hubungan untuk meningkat uh, ke kalimat berikutnya. Kemudian ada hubungan waktu, contohnya ada sementara itu, segera setelah itu, gitu ya, dan lainnya. Kemudian ada hubungan tempat, contohnya adalah berdekatan dengan itu. Tuh. Selanjutnya ada kata pengait. Contoh kata pengait ini dalam bahasa Arab ya. Misalkan ada kata waman summa, oleh karena itu. Tuh ya. Dan dalam bahasa Arab juga ada beberapa kata pengait sama kayak bahasa Indonesia kurang lebih. Contoh kata hunaka, di sana. Kemudian ada kata lidzalika, oleh karena itu. Bisa babu dzalik, oleh sebab itu, ya kan? Kemudian ya dan lain sebagainya. Gitu. Lalu selanjutnya ada perbedaan alinea dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Perbedaan alinea dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia itu terletak pada kalimat utamanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia pikiran atau kalimat utamanya pada awal alinea, ya atau paragraf deduktif, atau di akhir alinea paragraf induktif, atau campuran deduktif induktif. Tapi dalam bahasa Arab itu cuma terletak di awal dan di tengah. Gitu. Jadi di akhir itu nggak ada. Jadi cuma ada di awal dan tengah kalau bahasa Arab. Kemudian sebuah alinea itu baik dalam tulisan bahasa Arab maupun bahasa Indonesia itu selalu ditandai dengan memulai kalimat pertama yang agak menjorok. Dalam artian kalimat pertama yang agak ke tengah tuh. Contoh kalau misalkan teman-teman buat apa namanya makalah dan lain sebagainya itu kan paragraf pertama kadang-kadang agak ke dalam ya. Kemudian setelah itu
tanda alinea juga dapat ditambahkan dengan memberikan jarak agak renggang antara alinea. Jadi alinea pertama, alinea kedua itu jaraknya kadang agak renggang buat membuktikan itu alinea yang berbeda atau paragraf yang berbeda. Gitu kan. Ya kurang lebih alinea Arab dan Indonesia itu hampir sama ya, hampir sama dan perbedaan-perbedaannya juga di sini hanya terletak pada kalimat letak kalimat utamanya doang. Untuk hubungan uh, pengait dan transisi kata-kata pengait dan transisi antar kalimat itu kurang lebih sama. Ya lanjut. Ya, selanjutnya uh, Oke, baik. Mungkin yang selanjutnya adalah cara menerjemahkan alinea. Boleh next. Oke, kalau berdasarkan pedoman struktur alinea dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sebenarnya upaya penerjemahannya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab itu ikut ke pedoman dalam bahasa Arab ya. Terus yang perlu diperhatikan bahwa pedoman alinea tidak jauh berbeda dengan pedoman alinea dalam bahasa Indonesia, baik dari struktur maupun syarat alinea yang baik dan benar. Dan cara menerjemahkan alinea yaitu yang pertama, menerjemahkan alinea adalah memperhatikan jenis kalimat yang digunakan, mulai dari kalimat sederhana hingga kalimat perluasan dan kompleks. Jadi untuk menerjemahkan gitu, kita pertama-tama harus perhatiin dulu nih jenis kalimat yang digunakan, dari kalimat-kalimat sederhana hingga kalimat yang luas dan kompleks itu. Lalu langkah selanjutnya mengelompokkan jenis kalimat dengan polanya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam kalimat yang sesuai dan sepadan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa sumber. Kalau tadi udah kita perhatiin nih jenis kalimat yang digunakan, selanjutnya kita kelompokin. Jadi buat langkah keduanya kita mengelompokkan jenis kalimat dengan polanya ya. Dan diterjemahkan ke dalam kalimat yang sesuai dan sepadan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa sumber. Lalu yang berikutnya yaitu memperhatikan diksi atau pilihan kata yang lebih cermat agar pesan dalam bahasa sumber tersampaikan dengan tepat gitu. Setelah tadi kita sudah memperhatikan dan mengelompokkan, yang paling penting juga kita harus perhatiin diksinya nih. Kadang ada kalau kita nerjemahin itu diksinya terkadang kurang tepat juga ya. Jadi harus kita perhatiin juga diksinya supaya pesannya tersampaikan dengan tepat. Lalu yang selanjutnya itu menimbang jenis alinea, apakah menetapkan pikiran utama pada awal atau di tengah kalimat. Seperti tadi yang sebelumnya disampaikan oleh Fatih ya, kalau pedoman alinea bahasa Arab itu kalimat utamanya itu ada di awal atau di tengah. Jadi nanti tinggal kita tetapin aja ya, pikiran utamanya itu ada di awal atau di tengah kalimat. Lalu yang terakhir, menggunakan kata pengait agar terjalin ketersambungan antara satu kalimat dan kalimat lainnya. Ketersambungan kalimat dalam alinea itu tetap merujuk pada pikiran atau kalimat utama alinea. Jadi untuk kata pengait sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh Fatih ya. Boleh next. Nah, ini dia contoh penerjemahan alinea dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Contoh bahasa Indonesia itu huruf ataf pada ayat itu yaitu huruf waw menunjukkan makna untuk memilih yang bisa jadi, artinya menunjukkan penjumlahan 2 tambah 3 tambah 4 atau menunjukkan perkalian yaitu 2 kali 3 kali 4. Dua paham yang telah disebutkan tidak terkenal di kalangan sebagian besar ulama dan tidak ada hadis juga yang menyebutkannya dan ayat Al-Quran yang dapat menguatkan kedua makna itu. Berdasarkan atas penjelasan sebelumnya tentang karakteristik bahasa yaitu bahwa makhorijul huruf akan memberi dampak pada arti kata. Selain bunyi huruf, juga letak harokat dalam kata juga mempengaruhi perbedaan makna. Harokat yang berbeda menunjukkan atas jabatan kata dalam kalimat. Apakah kata itu menjadi subjek atau predikat dan sebagainya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai berikut ya. Harful atof min tilkal ayah wa huwa waw ya dulu ala makna ditakhir wa yumkinu fahmuhu aidon li ziyadah isnain tambah salasa tambah arba'ah au lid dorbah isnain kali salasa kali arba'ah dalika
Dzalikal fahmanil mazkurani la yakunani masyhurani inda jumhuril ulama'i wala yuzkaru anhumal haditha wal ayatul qur'aniyah roji'atun lahuma binaan alal bayanis sabiki an kodo isil lughati anna makharijil huruf tu'atharu ma'nal kalimah siwal makharij maudi al harokat fil kalimah tusabbibu ila khilafil makna al harokat al mutafarriqah dalatan alal wazifata fi binyatil jumlah misla harokati fa'ilin wa naibil fa'il wa maf'ulun bih wa ghairah. Jadi ini merupakan contoh ya penerjemahan alinea dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab gitu. Yang kalimat utamanya itu ada di awal atau tengah kalimat. Mungkin boleh di next. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Dikembalikan kepada moderator. Ya, sudah sesi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, persilakan untuk bertanya melalui fitur raise hand terlebih dahulu atau bertanya melalui kolom chat Zoom jika ada kendala jaringan atau situasi yang kurang kondusif. Pada teman-teman yang bertanya, dipersilakan. Ayo, silakan. Ada yang ditanyakan nggak terkait teknik menerjemahkan? Nah, kalimat, tanda baca, dan alinea. Jadi ini Indonesia Arab ya nanti ya. Um, Kalau Arab Indonesia kan juga sama sebenarnya. Nah, cuman kan eh, nah tadi lihat konteksnya ya, struktur kata dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu yang berbeda ya. Kenapa? Ketika menerjemah, nah ada istilah dalam penerjemahan itu ada zauk. Zauk itu apa ya? Tesnya ya. Kita rasa lah ya, zauk. Eh, Karena kita menerjemahkan dari Indonesia ke Arab itu tidak teksnya itu tidak Arab gitu, tapi masih model struktur bahasa Indonesia gitu. Nah, kadang kan yang kayak gitu-gitu yang perlu di ini ya, perlu di apa? Karena memang nggak bisa juga 100% hampir sama dengan cita rasanya gitu ya, zauknya itu. Tapi paling enggak pemilihan diksi, terus strukturnya yang benar gitu. Seperti misalkan kayak kemarin tuh, terima kasih, syukron, bukan ilah tapi li misalkan gitu. Nah itu kan ketika nerjemahin itu kan harus paham tuh eh, apa sambungannya yang pas gitu ya. Binaan Allah, nah, binaan berdasarkan atau gitu kan, binaan Allah bukan binaan ilah gitu kan. Hal-hal yang seperti itu ketika nerjemahkan nanti, nah itu penting ya, pengetahuan-pengetahuan semacam istilah, kemudian apalagi idiom dan segala macamnya ketika menerjemahkan itu juga perlu di, diketahui lebih dalam lah gitu ya. Nanti saya kasihkan contoh skripsi yang terjemahannya. Oke, yang diterjemahkan ke Arab maksudnya. Benar apa enggaknya itu ya. Oke, silakan ada yang tanya enggak? Izin bertanya. Silakan. Tanda baca kan kalau misalkan di dalam Indonesia ketika kita menerjemahkan kan Fatih, Fatur dan Satmiko sedang berbicara. Berarti kalau dalam bahasa Arabnya itu kan Fatih, wa Satmiko, wa Fatur, yatakalamun gitu ya Ustaz ya. Nah, berarti dalam ini tanda baca Ya, wow itu bisa berartikan koma juga Ustaz. bisa. Nah, kalau dalam struktur Arab kan kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Latin lah khususnya kan ya, koma itu misalnya nih, kita coba ya. Saya share ya.
Ya, misalnya em, oke, soalnya gini ya. Nah, apa tadi? Dengan swat, fatih, gitu kan? Terus wa hamdi, wa fathur, fathur gini adalah fathur rahman, itu ya, fathur, namanya fathur ramadan, itu ya, fathur ramadan, gitu. Nah, misalkan apa? Contohnya apa yang gitu. Nah, kalau dalam kalau dalam apa? Dalam struktur tulisan Arab, bahasa Arab khususnya, wow ini bisa menggantikan koma. Meskipun tanda baca koma itu juga dipakai, syaulah namanya ya. Syaulah dan nanti misalkan Fatih wa hamdi wa fathu Ramadan yazhabuna misalkan gitu ya. Nah, 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 misalkan pergi dan apa misalkan mau ditambah lagi kata kerjanya pakai wow lagi juga bisa gitu. Nah, tapi nanti misalkan ketika ini udah satu satu pokok kalimat, kemudian mau menjelaskan lagi kalimat yang lain pakai koma bisa. Makanya kadang dalam teks Arab itu eh, kalau apalagi kalau di kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab kayak kitab-kitab Turos gitu ya, kitab klasik itu kan nggak pakai tanda baca, nggak ada komanya, nggak ada titiknya, segala macam. Nah, barulah sekarang buku-buku yang modern itu ada apa tanda bacanya itu. Nah, sebenarnya koma itu nggak penting-penting banget juga kalau bagi orang Arab itu, karena sudah ada penggantinya, ada wow itu. Nah, tetapi titik juga eh, itu sebenarnya untuk menandai saja, karena kesulitan juga kita kalau nggak ada tanda baca itu. Titik misalnya lah tahu-tahu ini mana titik mana berhentinya di mana ya di mana wakofnya ibaratnya gitu ya. Nah, makanya sekarang di buku-buku modern pun sudah mulai mengenal itu eh, tanda bacaan. Coba kita lihat di ini dah satu contoh ya. Ini ada judul kalau kita cek, misalkan kita lihat di novel ya, novel Arab ya, ada nggak tanda bacaan saya? Saya coba lihat. Nah, ini misalkan ada nih ya, contoh nih. Ini novelnya video pulang alam. Jadi di bulan Desember eh, apa, mimpi-mimpi itu berakhir, semua mimpi berakhir. Nah itu coba lihat di sini penggunaan kata ini kan boleh nih ya. Ini misalkan gini contoh eh, azunnu bi anni berjazifu ma'aha kasiron. Nah ini kan bisa nih pakai tanda koma di sininya nih. Nah kemudian urohin ujazifu satu kata ketutup ya di kampus nih lagi di kampus jadi ininya jelek. Saya tutup kameranya aja ya. Coba biar sinyalnya bagus. Nah ini ya. Jadi tetap penggunaan kata syaulah, noktah itu tetap ada ya kalau ini. Kalau dalam apa buku-buku yang sekarang, era-era buku yang sekarang lah. Kalau kitab-kitab Turos itu nggak pakai. Yang sering kita lihat tuh cuma misalkan wow diganti wow tambahin lagi wow dan segala macam.
Nah, tapi kalau untuk kalian nanti ketika mau menulis bahasa Arab itu gunakan itunya tanda tanda bacanya. Maka kan sudah belajar qawaidul imla kan sudah ya. Ada apa? Nukton, ada syaulah, ada tuh tanda apa nih tutup kurung dan segala macamnya. Nah itu tetap dipakai. Jadi sesuaikan saja dengan satu kalimat. Misalkan harus titik ya titik ditulisnya. Jadi seperti itu. Oke. Terus ada lagi yang dengan pemakalah di mananya? Ada nggak? Nah, contoh nih lagi ya, nerjemahkan nanti ya ketika buat skripsi. Nerjemahkan huruf apa bahasa Indonesia ke Arab. Ini contoh misalkan kayak skripsinya si siapa nih? Fatia. Fatia itu tipenya atas fi diwan syair asyik min Filastin li Mahmud Darwis. Nah, misalkan kita coba lihat nih, nah, terjemahannya gimana dia. Nah, ini misalkan nih, kan ya, yahduhu hazal bahsu likas tasbihat fi diwan syair asyik min Filastin. Nah, harusnya bukan Al-Mahmud, tapi Li nih. Li Mahmud Darwish wanata'idu hadzal bahsi antakuna. Nah, sudah salah di sini. Nah, jadi kalau mau bikin itu nanti caranya ini sudah benar ya duku hazal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap atau boleh tasbih dalam antologi syair asyik min Palestin Mahmud Darwis karya Mahmud Darwis. Jadi kalau mau bikin karya tuh kasih kasih aja li gitu sudah cukup tanpa perlu dibuat misalkan ditaklifi atau apa gitu ya cukup asik min Filastin li Mahmud Darwis. Nah, baru nanti di sini bisa titik nih. Nah, Darwis titik gitu ya. Nah, wow itu kalau dalam bahasa Arab bisa ada wow namanya wow istiqnaf. Kalau belajar nahu pernah ya? Ada pernah dengar istilah wow istiqnaf? Wow-nya itu nggak Pernah ya Ustaz. di awal. Hah? Apa? Tuhan, siapa yang jawab tadi? Saya Ada kan? Ustaz. Iya ada Ustaz. Nah, nah awal istiqnaf itu letaknya di depan terkadang. Misalkan apa ya kalau dalam Quran itu apa ya? Ada banyak lah yang saya lupa. Nah, jadi bisa saja ditaruh di titik di sini ya. Di Darwishnya titik. Atau bisa juga ditambah pakai amma di sini. Amma nata ijuha zalbasi. Gak usah lagi antakuna di sini. Langsung aja huwa atau hia karena bentuknya di sini kan apa nih jamak natijah nataiz berarti hia jadi bisa pakai amma nataiju hazal bahsi dan menjadi mudhof ilaih Eh, iya langsung aja misalkan apa iya antakuna boleh juga pakai pakai hia dulu antakuna marja'an litanmiyatil bahsi diras. Nah, ini sudah salah. Litanmiyatil bahsi ad-dirasah. Kalau mau, litanmiyatil bahsi lidirasati. Nggak usah pakai alif lam. Lidirasati lugatil arabiyah. Wa khususan fi ta'amuqi ilmil balagati khasatan fit tasbih. Gitu misalkan. Nah ya. Nah nanti Nah, makanya nanti kalau kalian menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Arab itu tetap harus melihat lagi struktur bahasanya supaya nggak salah gitu ya. Nah, misalkan tadi ini kalau mau perlu pakai titik tulis titiknya di sini. Kemudian pakai awal lagi di awal mula apa kata atau awal kalimat
Bisa pakai wanata itu hazal bahsi atau pakai kata amma. Berarti kalau amma itu kan hmm, sama dalam bahasa Indonesia tuh. Saya eh, misalkan siapa? Fatur pergi ke pasar. Si apa? Si sedangkan Hamdi pergi ke kampus. Nah, gitu. Adapun Fatihillah pergi ke mana misalkan gitu. Nah, itu kan ada urutan-urutannya gitu ya. Nah, sama dalam struktur bahasa Indonesia, bahasa Arab juga seperti itu. Amma, amma gitu. Terus kita cek lagi nih, misalkan, ini kalau diterjemahkan, penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode analisis gaya bahasa. Eh, oh salah ini, menggunakan analisis model penelitian kepustakaan. Nah, ya, kalau diterjemahkan gitu ya. يتركز هذا البحث من التشبيهات في ديوان الشعر عاشق من فلسطين لمحمود Darwish. Jadi fokus penelitian ini adalah, nah ini juga minat tasbih. Tasbih tasbih atau similar dalam antologi puisi Asyik min Filastin karya Mahmud Darwish. Nah kita cek bersama terjemahannya. Jadi inna hazal bahsa gitu ya. Nah, kalau ini inna tuh harus di depan nanti. Nggak mau anna misalnya gitu ya. Inna itu setiap mau munculnya itu innanya nanti di depan. Kalau misalkan yang alu anna, nah baru anna itu boleh pakainya setelah kata kerja mungkin nanti gitu ya. Jadi kalau nanti buat strukturnya inna itu kan sesungguhnya gitu ya berarti ya. Atau boleh saja langsung nggak pakai inna, misalkan hazal bahsu langsung gitu aja. Penelitian ini bisa wal bahsun naui. Kalau mau seperti itu modelnya ya. Wa al bahsun nau. Awil kaifi. Ini nau itu kaif itu kualitatif. Istihdami atau nah ini sini sudah salah penggunaan katanya. Oke, lam di sini lam nggak mau metode analisis. Itu bermetode analisis itu pasti idofah dia. Mudah ilahi. Metode analisis. Bukan metode yang analisis gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan gitu. Maka nggak perlu ada alif lamnya di sini. Jadi bistihdami thariqati misalkan apa al-muhtawa bi uslubi tahlilid dirasatil maktabiyyati. Nah, oke ini benar. Nah, itu ya caranya nanti menerjemahkan dan memperbaiki struktur kata-kata bahasa Arab. Nah, misalkan nih contoh ad-dirasa al-maktabah. Nggak mau gitu dia. Karena harus ada ya-nya di sini. Ditambahin. Ya, nisbah namanya. Studinya apa? Ya, studi kepustakaan gitu. Jadi, supaya ini bisa mensifati kata dirasa itu tadi dikasih namanya ya. Nah, gitu ya. Nanti nanti belajar nahu lagi lah supaya itunya, supaya lebih. Nahu sudah nahu berapa udah selesai kan? Nahu udah semua. Sudah, Betul. udah. Udah ya. Nah, jadi gitu ya. Kemudian nanti nih ya tarakkazu hazal bahsu berarti itu. Jadi fokusnya penelitian ini adalah apa nah, kalau nerjemahkannya berarti gini. Penelitian ini memfokuskan pada gitu ya. Berarti gak jangan min di sini. Allah pakainya. Ya tarakkazu hazal bahsi ala at-tashbihat Yudhiwani asyik min Filastin. Rokaza Allah. Gak ada pakai. Coba nanti cari di kamus. Rokaza itu gandengannya hurufnya apa?
bukan min kalau nggak salah, ala ya. Biasanya gitu. Rokaza ala. Nah, nah, itu yang gitu-gitu nanti diperhatikan kalau kalian buat skripsi ya. Nah, nulis bahasa Arabnya gitu ya. Jika rokaza hazal bahsu tasbihati fi diwani syi'ri asyik min Filastin li Mahmud Darwish. Nah, gitu ya. Watah. Berarti kalau eh, nah juga nanti dilihat sininya nih. Ya, taruh kazu di sini pakainya fi'il mudhari, maka di sini kan salah. Ini nggak jelas nih huruf setelah Mahmud Darwish ini tahlil nih. Apanya di sini? Atau maksudnya mungkin dia ini maksudnya di sini nih maf'ulnya di sini kali, lebihnya. Penelitian ini, nah salah. Atau gini, penelitian tentang tasbih dalam antologi puisi Asik in Filastin karya Mahmud Darwis ini memfokuskan pada analisis. Nah, mungkin gitu nih maksudnya. Data. Tapi tetap juga salah. Nah, makanya kamu nanti kalau bikin apa teks terjemahannya dicek lagi ya. Apa coba kita cek terjemahannya di ini misalkan kita pakai ini ya. Misalkan kita pakai apa ya? Coba saya coba pakai satu ini, satu apa ya? Pakai apa enaknya? Bagus nggak terjemahannya ya? Kita coba dulu. Arab ya, Arab Indonesia ya. Sekarang kita ini ya, ini kita terjemahkan ya, coba. Nah, penelitian ini memfokuskan. Nah, boleh kan? Allah kan? Yurokizu haza. Pakainya yurokizu, bukannya tarokazu tadi. Coba kalau pakainya kamu nanti, makanya ketika nerjemah kamu nanti pakai ini. Apa, kalau biasa kan penelitian ini fokus pada, misalkan gitu. Nah, sama saja. Kadang kan ada yang harus menggunakan kata kerja, memfokuskan. Ada yang cuma pakai kata fokus saja. Maka lihat nanti sama enggak? Kalau berbeda, cari yang kata kerja misalkan. Lihat struktur katanya tadi ya. Penelitiannya berarti kan di sini isim. Kalau, kalau nah, nanti setelah isim ya kasih. Nah, berarti kan Europe hazal bahsu Allah. Berarti kan ya. Nah, pada similar. Nah, similar, tuh betul kan? Dalam puisi, dalam antologi. Nah, malah dia pakainya al-waridah fi mukhtarat atau kita bisa pakai dalam kumpulan majmu'ah boleh puisi pencinta dari Palestina. Ustaz malah dia. Oh, berarti kita ini satu saja orang sang pencinta. Nah, benar kan? Eh, sang pencinta darinya tapi dia nggak diterjemahin sama dia. Harusnya kan judulnya emang Asyik min Filastin ya dia. Sang pencinta yang berasal yang berasal dari Palestina itu. Karya Mahmud Darwish. Mahmud Darwish. Nah, gitu ya. Benar kan? Berarti strukturnya tadi kan? Tuh, kelihatan ya. Nah, berarti kan tuh strukturnya tadi kan. Kalau kalian bikin
Penelitian ini fokus pada simile-simile. Dibikin saja jamak bentuknya di sini. Kalian kalau terjemahkannya nanti juga. Nah, maka dia, nah cuman kalau di sini dia pakainya fil majmu' atis syariah ya. Bisa pakai diwan saja sudah cukup. Diwan itu ya antologi, antologi puisi. Atau coba kita nanti pakainya dalam antologi si Mukhtarat tetap ya. Nggak kedetek dia. Kayak diwan, istilah diwan itu ya. Tapi sih kalau saya kemarin waktu ngasih sarannya juga ke Fathia itu menggunakan katanya pakai majmuah bukan eh, diwan. Kalau diwan itu bisa sebenarnya. Diwan itu biasanya untuk syair-syair klasik ya pakai kata istilah diwan. Diwan itu kumpulan puisi. Tapi kalau kebanyakan tuh pakai istilah majmuah ya, kumpulan gitu ya. Majmuah itu kumpulan. Atau mukhtarat, kalau mukhtarat tuh ya biasanya dipilih-pilih karya-karyanya, tidak semua secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi nanti nerjemahkannya gini ya, dicoba-coba lagi eh, struktur bahasanya yang benar. Maka nanti kalau struktur bahasanya benar, nerjemahkannya pun benar di sini. Karena kebanyakan kita itu nggak, kebanyakan mahasiswa kadang nggak merhatiin struktur dari bahasa sumbernya ini. Kalau yang main kopas aja ya, dari yang dapat, kadang kan kita dapat dari artikel-artikel bahasa Indonesia pun, itu mereka struktur bahasa Indonesia juga karena nggak benar juga. Maka ketika nerjemahkan ke bahasa Arabnya, jadi yang agak ngasal juga jadinya gitu. Nah nanti boleh dicoba ya, eh, apa teks apa nanti yang mau diterima. Ntar minggu depan nanti kita coba praktekkan menerjemahkannya ya per kalimat lah minimal dulu per kalimat lihat lagi kemudian nanti setelah naik ke per kalimat baru naikin ke per paragrafnya gitu. Oke, seperti itu ya contohnya ya contoh saja. Nah, cara menerjemahkan kalau menggunakan tools seperti ini machine translation ya kemarin tuh ya termasuk yang seperti inilah. Nanti kita coba pakai yang AI, ChatGPT itu seperti apa akurasi terjemahannya. Kemudian apa lagi kemarin yang saya kasih itu reverso konteks. Nanti kalau kalian susah, coba terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggrisnya. Nah sekarang coba kita terjemahkan ke bahasa Inggris dulu. Ya. Sama nggak terjemahannya dengan kalau kita langsung dari pakai bahasa Indonesia. This research focus on similes ya in the poetry collection the local come from Palestine yang model misalnya kita gini kita coba diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Kayaknya sama ya hampir sama mungkin ya oleh sinyalnya ini. Nah sama ya karena dari awalnya sama ya hampir sama cuman di sini dia pakai akodim tadi yang datang min Palestina gitu ya yang datang dari Palestina. Nah, ini bisa dihapus nanti. Atau the lover from langsung kita kita ini from. Nah, berubah kan? Nah, berarti min Palestine gitu.
Nah, jadi seperti itulah. Eh, Nanti kita coba latihannya. Sampai ada berapa tema ya? Kita kemarin tuh di RPS saya buatkan tuh. Nanti tema-temanya kita ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Hmm? Nah, kalau nanti buat untuk kepentingan skripsi, tanda baca jangan ditinggal ya. Tetap saja dibuat seperti kita menulis dalam bahasa Indonesia. Itu supaya ini memudahkan orang yang membacanya. Kalau nggak ada tanda baca kan susah nanti itu. Nah, ini juga kayak gini nih misalkan nih paragrafnya nih. Wali aham niatit kasbih. Ya kan kenapa ini di awal? Maksudnya udah pakai wa, pakai li lagi gitu misalkan. Nah, atau nggak usah lagi pakai wali di situ, tapi ahamiyah tuh langsung saja bentuknya isim, mubtada dia jadinya kan. Ini wakot jaat ini bisa karena pakai waw ini istinaf juga. Jadi ya. Nah ini summa. Berarti kan ini kan harusnya masih bagian dari sini. Paragraf tadi ya, paragraf ya. Nah, qad ja'at nata'ijul bahsi min Aminah Sa'id Hamid Al-Ali kan ya. Nah, tapi di sini masih ada sumajaat nata'ijul bahas. Nah, sebenarnya masih saja satu pembahasan. Cuman mungkin karena ini yang dibahas tuh tentang penelitian terdahulunya, maka disebutnya pakai kata summa-summa. Tapi coba pakai katanya istilah yang lain gitu. Jangan pakai summa di awal kalimat di sini. Kalau ketika nanti menerjemahkan, misalkan pakai katanya amma bisa juga. Tadi ya pakai amma gitu ya. Ini amma di sini juga. Atau pakai ini dah. Wanita apa? Wadirasatul ukhra misalkan gitu. Kajian yang lain, nah, menunjukkan bahwa atau eh, ad-dirasatul ukhra lihazal bahsi, kajian-kajian lain dalam penelitian ini misalkan apa dari min Muhammad Mufdal Ali tahta unwan bla 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 unwannya mana apa amanata ijuhu amanata ijuha atau amanati jatuha boleh apa gitu kesimpulannya. Nah ditulis di sini nih. Nah tapi kalau ini pakai summa di depan tuh, summa itu kan harusnya sama kayak wow atau ya, kata penghubung. Makanya nggak pas kalau nanti nerjemahkannya katanya di sini pakai summa. Nah ini summa lagi. Nah banyak sekali lah. Nanti kalian juga pasti ngalamin buat skripsi pakai bahasa Arab. Terus arkan tasbih wa ma'anihi min diwan syair asyib min Palestin misalkan ya. Oke lah gitu ya. Nanti kita nanti saya ntar minggu depan saya siapkan teksnya. Nanti silakan kalian terjemahkan. Bagi berkelompok nanti saya bagi-bagi. Berapa kelompok kemarin bintang? 11 Ustadz. 11. Berarti nanti satu artikel penuh atau dua artikel nanti dibagi. Misalkan satu paragraf, satu kelompok, dua paragraf, ini segala macam. Jadi kita coba langsung praktik eh, nerjemahnya di Indonesia Arab ya. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Minggu depan tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa nih? Tanggal 28. 28. Nah, berarti minggu depan harusnya jadwal kita gimana? Hah? Enggak ya? Enggak ini ya, bintang. Enggak Enggak Zoom. ada. Oh, enggak ya. Tapi kita ini ya, kita jadwalkan masuk ya. Oke, Nanti di Ustaz. minggu Hamin menjelang lebarannya baru kita ini. Jadi kita pulkan dulu di puasa ini Zoom. Nanti minggu depan setelahnya itu tanggal 4 berarti ya. Tanggal 4 baru kita tidak Zoom. Ya, karena setelah itu kan minggu berikutnya lagi sudah lebaran kan. Karena minggu ini nih saya kayaknya mau pulang nih. Minggu-minggu ke berapa nih? Pokoknya sekitar 3-4-an gitu mau pulang dulu. Jadi nanti kita di sini nggak usah Zoom. Jadi minggu depan kita tetap Zoom ya. Iya, Ustaz. Oke. Berarti makalah sudah semua nih. Untuk makalah kelompok 3 belum di itu nih. PPT, Ustaz, Belum di. bukan makalah. Oh iya, PPT. PPT-nya belum dimasukin di upload di mana? Drive. Ya. Tolong ya, siapa kemarin? Rika dan teman-teman kemarin ya, kalau nggak salah. 3 ya. Iya, Ustaz. Ah, ah. Terus, ntar saya ini dulu nih. Oke, ada lagi yang ditanyain? Paham nggak nih? Kalau disuruh nerjemahin nanti. Hmm? Allah, Ustaz. Tapi bener apa enggaknya belum tahu. Kebenaran hanya milik Allah. Ya itu Mas. Ya iya kan, benar kan? Kita mah Iya apa? benar, Ustaz. Ya namanya, ya kita coba, makanya nanti coba-coba aja nerjemahin ya. Yang penting strukturnya benar, eh, pilihan katanya benar. Misalkan mana yang mau pakai mutada dulu, berarti jumlah ismiyah atau pakai jumlah fi'liyah dulu gitu ya modelnya. Nah, nanti terserah beragam versi kalau perlu terjemahannya. Ya terjemahkan. Kau kan nggak bisa kan kemarin udah dibilang nggak selalu apa nggak bisa 100% benar menerjemahkan itu. Karena ya nggak sesuai dengan aslinya juga kan. Jadi ya silakan saja lah nanti. Nanti minggu depan saya siapkan eh, berita kayak ya berita nanti diterjemahkan. Atau kalian yang mau cari nih itunya. Kalau anak kelas A dan kelas A lagi, kelas B, C dan D, mereka cari sendiri beritanya, kemudian diterjemahkan. Kalau kayak gitu banyak lah. Bisa kalian cari apa artikel-artikel dari Al Jazeera atau CNN Indonesia, cuman cari CNN yang Arabiknya kan ada tuh. Nah, tapi nanti coba dicarikan yang ini aja, yang mudah saja lah bahasanya dulu. Tapi kalau CNN tuh ada nih saya contoh contoh ya, itu jam berapa sudah? Kayak saya kasihkan contoh dulu sedikit ya. Ini kemana kemarin ya? Ntar saya ini ya. Hmm. Ntar saya lupa kemarin. Nanti deh saya cariin ke depan lah. Nah, satu lagi nih. Nah, ini juga penting buat kalian ya. Nah ini kan beda dengan ini, beda dengan apa? Eh, Kalau tadi kan nerjemahkan, ya. Kalau ini mentransliterasi namanya. Misalkan nama
Fathur Rahmat. Input Arabiknya di sini. Mana gini tuh? Fathur Ramadan. Nah, ini namanya Arabic Romanization atau melatinkan huruf Arab dalam proses terjemahan. Kemarin sempat ada wacana untuk nanti skripsi itu catatan kakinya menggunakan seperti ini. Jadi tidak Arab, karena kalau Arab itu ngaturnya susah. Misalkan ada yang pakai footnote Arab, kemudian nomor duanya footnote-nya Latin. Jadi yang satu di sebelah kanan, yang satunya di sebelah kiri. Nah, misalkan gitu. Karena kalau pakai pakai Word kan susah tuh ngenyamainnya ya. Nah, nah, maka ada wacana kemarin mau pakai ini, cuman belum disetujui. Nah, kalian bisa pakai ini nanti untuk memudahkannya. Ini namanya transliterasi. Tool following the AL apa nih? ALALC. Ini nama ini. American Library Association Library of Congress. Misalkan mau tulis apa lagi misalkan di sini. Eh siapa ya? Hamdi. Jangan. Hamdi. Tuh, ya kan? Jadi bentuk panjangnya itu diganti dengan tanda titik dan ada dikasih garis atasnya. Nah, haknya itu gitu. Ya, nah ini boleh dipakai. Nanti mana tahu kalau kalian untuk kepentingan deskripsi nanti gunakannya dimintanya misalkan model transliterasi Arab Latin. Nanti saya kasihkan panduannya juga, jadi bisa dibaca. Itu ini bukan menerjemahkan jadinya, ini memindah, melatinkan huruf Arab ya. Jadi Arab tapi dilatinkan. Nah, nanti perlu juga nanti kita pelajarin juga insya Allah. Selain terjemahan nanti kita coba ini juga pakai pakai ini ya, pakai eh, pelatinan ini, romanization, Romana Alwa Arabiah. Oke, nanti saya share. Oke, cukup ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Berarti terakhir kita masuk ya. Minggu depannya, maksudnya ngezoomnya. Nanti yang minggu depannya saya kasih tugas. Tugas, ya tugas latihan maksudnya. Latihan itu jadi. Pokoknya kita latihan terus nanti di pertemuan sampai ke akhir itunya. Kita menerjemahkan, menerjemahkan. Oke. Oke, kalau gitu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Ayo. Bangun, bangun. Ra, recordnya, Ra.